حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang Bapak cintai karena Allah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk elemen Al-Quran, materi tema memelihara kehidupan manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 dan Al-Isra ayat 33 dan beberapa hadis terkait dengan tema ini. Tujuan daripada pembelajaran ini, materi ini adalah tentu kalian diharapkan mampu membaca ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang terkait dengan tema ini, mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dan menerjemahkan potongan atau secara keseluruhan daripada ayat ini. Kemudian memahami kandungan ayat serta mampu menerapkan pesan penting daripada ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun aktivitas dalam pembelajaran yaitu membaca baik ayatnya, membaca terjemahnya, dan juga membaca hadis yang terkait dengan tema ini. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada di dalam kedua ayat ini. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan, menelusuri tentang asbabun nuzul ayat, sebab turunnya ayat dari kedua ayat ini. Aktivitas selanjutnya adalah menganalisis kandungan ayat, pesan penting daripada ayat ini apa, termasuk juga dari hadis-hadis yang terkait daripada ayat ini. Dan yang terakhir, ini juga poin yang sangat penting, yaitu menerapkan pesan penting daripada surah Al-Ma'idah ayat 32 dan Al-Isra ayat 33 dan beberapa hadis dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lebih jauh, kita mulai dengan membaca basmalah dan tentu berdoa dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik, nah sekarang aktivitas yang pertama adalah membaca. Nah, silakan diperhatikan, disimak terlebih dahulu teks ayatnya dan bagaimana cara membaca ayat ini dengan baik dan benar, bagaimana tajwidnya dan bagaimana makhrajnya. Silakan perhatikan baik-baik. Sebelum membaca ayat Al-Quran, disunnahkan terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Ya. Membaca ta'awud pun harus benar, membaca basmalahnya juga harus benar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs
qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum hum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ini surah Al-Maidah ayat 32. Nah, silahkan nanti kalian dengarkan ulang dan silahkan berlatih sampai kemudian kalian yakin bisa membacakan dengan baik dan benar. Dan sebelum nanti membaca di depan Pak Rozi, silahkan disetorkan terlebih dahulu kepada teman sekursi, semeja, atau teman sebelah ya. Baik. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Shadaqallahul azim. Baik, silakan dengarkan ulang nanti dan silakan berlatih, setorkan kepada sesama kalian, sesama teman ya. Mohon untuk saling mengoreksi ya. Baik. Aktivitas selanjutnya adalah membaca terjemahan ini. Ya, silakan kalian baca terjemahannya ini, terjemahan per frasa ya. Dan juga yang per kata untuk kalian lebih nantinya memudahkan dalam memahami kandungan ayat setelah membaca terjemah per kata secara lafzi atau secara per frasa ini. Baik, demikian juga surat Al-Isra ayat 33 ini. Silahkan dibaca berulang-ulang. Nah, setelah selesai membaca per frasa tadi, silahkan dibaca terjemahnya secara lengkapnya seperti yang ada di dalam Al-Quran kalian. Ini saya juga Bapak kopas ya dari terjemah dari Al-Quran dari Kementerian Agama. Baik, demikian juga ini surat Al-Isra-nya. Silahkan dibaca, dipahami. Membaca itu harus dipahami. Sampai kemudian kita paham apa yang kita baca. Nah, ini hadis yang terkait dengan tema memelihara kehidupan manusia. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga hal. Satu, orang yang menikah lalu berzina. Maksudnya orang yang sudah berumah tangga, punya suami istri, terus kemudian berzina dengan orang lain. Yang kedua, jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya dia karena dihukum kisos karena telah melakukan pembunuhan secara sengaja.
Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Dia murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim haram atau dilindungi bagi muslim lainnya. Apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya setiap muslim dengan sesama muslim lainnya itu tidak boleh saling membunuh, saling mengambil hartanya, dan mencemarkan nama baiknya, kehormatannya, ya, menuduh misalnya gitu ya, dan seterusnya. Baik, itu tentang hadis yang berkaitan dengan tema memelihara jiwa manusia. Aktivitas berikutnya adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dari dua ayat ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 32 dan Al-Isra ayat 33. Apa saja yang harus kalian lakukan terhadap dua ayat ini? Yang pertama, mengidentifikasi hukum nun mati atau tanwin. Silakan dilihat mulai dari Al-Maidah ayat 32 dan juga Al-Isra ayat 33. Yang mana nih yang termasuk hukum bacaan nun mati atau tanwin? Dituliskan, kemudian diberi catatan nama hukum bacaannya apa. Selanjutnya hukum mim mati. Yang mana nih yang termasuk hukum mim mati? Beri catatan pula keterangan apa nama hukum bacaannya. Begitu juga mim dan nun tasdid. Yang mana contohnya bacaan mim dan nun tasdid. Begitu juga hukum mat. Yang mana yang termasuk hukum mat. Ini beri catatan, ini mat apa? Bagaimana caranya membaca. Begitu juga hukum alif lam. Mana yang contoh alif lam komariah, mana yang contoh alif lam samsiah. Tuliskan yang terdapat dari dua ayat tadi. Kemudian hukum wakaf. Yang ada tanda wakaf apa dalam ayat ini? Beri keterangan lagi. Hukum qalqalah, begitu juga ya. Nah, semuanya boleh didiskusikan di dalam kelompok yang sudah ada. Baru nanti hasilnya tulis masing-masing dalam buku kalian. Karena nanti buku kalian akan dikumpul ya. Baik. Selanjutnya adalah menelusuri asbabun nuzul ayat. Aktivitas yang ketiga setelah selesai tadi mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, menelusuri asbabun nuzul ayat. Dari mana? Dari link yang Bapak berikan. Di situ nanti kalian akan masuk ke Drive. Di situ nanti akan ada materi PDF dari sumber tafsir yang Bapak sudah siapkan. Silahkan nanti kalian baca. Atau dari sumber lain, dari buku-buku, dari apa begitu, atau artikel. Hanya jangan lupa judul artikelnya apa, kemudian siapa yang menulis, alamat websitenya apa. Nah, itu jangan lupa ditulis sumber referensinya ya. Ditulis di buku kalian masing-masing. Itu aktivitas di pertemuan yang pertama. Karena dalam satu pekan ini kan kita 2 kali pertemuan. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Nah, pertemuan berikutnya nanti aktivitas selanjutnya adalah menganalisis kandungan ayat. Diskusikan tentang kandungan ayat. Ayat ini berisi kandungan apa? Pesan-pesan ayat ini apa? Ya, buat poin-poin. Boleh beri nomor atau diberi tanda ya. Ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Demikian juga yang ada di dalam hadis itu. Tuliskan hasil analisis dari kandungan ayat dan hadis ini di buku tulis kalian masing-masing. Nah, nanti juga akan dikumpulkan semuanya ya. Dan yang terakhir juga diskusikan di dalam kelompok yang sudah ada mengidentifikasi perilaku
di sekolah yang termasuk menjaga dan melihara jiwa dan perilaku yang akan mengancam, akan merusak jiwa seseorang. Ya. Nah, nanti masing-masing juga tulis hasil diskusinya itu di buku kalian masing-masing. Lalu pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan minta untuk melakukan presentasi ya. Presentasinya adalah kelompok. Tapi hasil identifikasinya ditulis di buku masing-masing ya, bukan kelompok. Dan tugas di rumah, nah, kalau semua aktivitas tadi itu adalah selama jam pembelajaran PAI. Nah, untuk tugas di rumah adalah membuat slogan atau poster atau video kampanye anti bullying, kampanye anti kekerasan, kampanye saling tolong-menolong, saling menyayangi. Nah, boleh kalian membuatnya dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video, atau boleh juga berupa pantun ya. 2-3 pantun yang isinya adalah kampanye anti bullying, anti kekerasan, saling menyayangi, saling tolong menolong gitu ya. Silakan direkam, dibacakan, kemudian direkam dan hasilnya dikumpulkan. Oke, demikian mungkin video pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Semoga kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله